udah oke aja gua. Lihat ini, baik, gantilah baik. Oke, ini udah siap nih. Udah 59 menit. Judulnya dong. Plus minus. Selamat datang di channelnya Uncle Joe ya. Channelnya Uncle Joe. Halo. Plus minus bisnis joinan. Siapa yang bisnis joinan? Ribut. Ayo, bisnis joinan. Siapa ayo yang bisnis joinan? Ujung-ujungnya berantem. Kita akan bahas nih. Jadi malam ini kita stay tune dulu, tunggu penontonnya 2.000 orang. 2.000 orang, ini masih 4.000 ya. Oh, udah lewat ya. Ayo, permasalahan kalian gue tau lah ya kan, bisnis joinan, tadinya temenan, terus konflik ya kan. Terus gitu. Bagi omsetnya kagak rata, profitnya kok dia lebih banyak gitu, lu yang capek ya. Kita akan mulai bahas plus minus bisnis joinan. Artinya kalau lu punya kedai kopi biasanya kan teman baik kan. Kita akan bahas bareng salah satu entrepreneur yang cukup sukses di Kota Bogor. Namanya Arif Dede Wiguna. Gue biasa manggilnya Ko Dede. Ya, kita nunggu dulu pesertanya, penonton sampai 10.000 orang. Ya udah 10.000 baru kita akan mulai. Thank you buat Indomilk. Udah jadi sponsor utama di IG Live atau konten konspirasi ya. Udah episode ujung-ujungnya duit. Udah episode 22 ya, 23 ya. 22. Ya 22 dan Indomilk selalu ada di sini, tidak pernah meninggalkan Uncle Joe. Oh, udah 10.000 orang. Oh, baiklah. Ya, perkenalannya udah cukup. Kita langsung panggil nih. Jadi gue mau diskusi ngobrol sama Ko Dede soal bisnis joinan. Banyak yang konflik, ribut, tadinya temenan, akhirnya pecah kongsi. Mana Ko Dede? Ko Dede. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol. Sebenarnya apa masalahnya dan kira-kira bisa gak solusinya apa ya kalau bisnis joinan tuh biar lebih langgeng ke depan. Gue udah request ke Ko Dede, tolong di approve ya. Terima kasih loh buat waktunya. Tadi malam digangguin sebelum tidur. Kau bersedia untuk ngobrol gitu ya. Nah ini dia. Wadidaw. Salam teman-teman sebangsa setanah air. Para keponakan Uncle. Teman DBT. Orang. Teman rumah 30. Keren. Kita akan giveaway hari ini. Woi, giveaway apa? Indomilk akan giveaway katanya. Lawan kita sekarang yang lagi live nih, Baim Wong nih. Ayo cepet dong. Aduh, udah baru 7.000. Mana? Baim Wong lagi live juga nih. Good. Oh, Baim Wong. Jangan kesedot nge-lag ya? Kesedot ke Baim Wong. Gua yang nge-lag atau siapa nih? Hah? Nah, enggak. Kita harus lawan pakai giveaway kalau Baim Wong. Oh. Nyerah lah kok, dia giveaway-nya jutaan kok. Iya, kita mah apalah kita mah. Yuk, kita mah cuma cacing dan tanah liat kok ya. Iya. Bukan kaleng-kaleng kita. Bukan kaleng-kaleng. Halo, tunggu kok sampai 10.000 dulu kok. Kita akan. Iya. Ngomong-ngomong sekarang kesibukan apa nih, Komandan? Seperti biasa lah, nggak jauh dari bisnis kopi, bisnis yang lain, kerjaan yang lain. Ini baru balik juga. Udah tutup ya kedai? Ini baru aja bubar ya, tadi ada 25.000 orang masuk gitu seketika. Udah bubar. Iya nih, di Bogor luar biasa ketat nih. Agak-agak serem. Kemarin dengar-dengar, lihat-lihat di Instagram, Rumah 30 didatengin sama Kang Bima Arya nih. Kok bisa begitu? Cerita dong. Oh, kebetulan kemarin dia lagi ke daerah
Kertamaya atau mana di Bogor Selatan, lagi ada acara 17 Agustus atau apa gitu, sama rombongan sama Pak Wakil juga, Pak Wakil Wali Kota. Jadi Oh, Kang Dede ya? terus kemudian Kang Dedi, Kang Dedi, Kang Dede, Dedi, Din Rahim. Kang Lu Dede waktu mah itu, gua tuh. Oh, makan. Kang Dede mah gua. Terus kemudian dia lewat, diajakin mampir ngopi, ya masuk aja dia akhirnya ke rumah 30 dengan rombongannya. Oh, oke. Gitu aja sih Gimana ceritanya. penyambutannya? Responnya lu gimana, kaget atau gimana? Cerita dong. Cuma gitu Ya doang. kaget lah. Karena dikasih tahu 10 Oh, menit dari ajudannya, 10 menit sebelumnya cuma dikasih tahu kelihatannya Pak Wali sama Pak Wakil mungkin akan ke sana gitu. Dan pada saat itu kan oh juga ya. kafe lagi lumayan lagi agak padat juga, lagi ya lumayan padat juga. Jadi kan nyiapin tempat loh. Dan rombongannya banyak tuh, ada sekitar 20 orangan ada. Oke. 20 Kenapa sampai nggak lu 25 kasih orang ada tahu di ke sana. gua? Biar gua kesana cepet-cepet foto-foto. Itu makanya gue mau kontak, mau foto, nggak keburu Iya, pasti. ih. Oh, guanya lagi di Waktunya BSD nggak kayaknya tepat itu tuh. ya. Iya, makanya lu lagi makan sama Oma Kulina udah muncul belum nih si Hendro nih, Oma Kulina? Belum, Harusnya udah nongol. belum, belum, Udah muncul. Lagi nutup belum. warung deh kelihatannya. Kayaknya sih. Oke kok, Lagi gua nutup rasa kita warung. mulai aja. Sip. Udah Udah 13.000. 13.000. Lanjut. Ya. Ya, jadi gini, gua kan bikin workshop, udah gitu banyak banget peserta, Ah, gua sering ketemu, bahkan teman-teman yang kesini juga suka cerita, suka curhat. Bisnis ya. itu barengan, tadinya teman baik, terus joinan Ya. bisnis bareng, bikin coffee shop, bikin kedai kopi, terus di tengah jalan ada konflik-konflik, justru malah bubar, udah gitu saling menyalahkan, ribut ujung-ujungnya. Nah, itu yang Yes. terjadi. Yes. Itu Ini tuh. keresahan dari teman-teman juga UMKM. Aduh, Hmm. jadi Buset. kira Nyamuk kira-kira apa sebetulnya jangan dilaletin. apa gua nih. Ya terus. Jadi nah ini kan klasik kok. Jadi terjadi Ya, bukan sekarang sangat aja, klasik. udah lama Betul. Di banget semua sering bisnis juga. semua bisnis. Nah, itu kira-kira sebetulnya apa sih akar permasalahannya, dan kira-kira kita mau diskusi soal itu nih kok. Ya. Gimana kok? Kebetulan ini sih tepatnya lebih ke sharing lah ya, untuk kayak begini. Sharing, Nah, betul. kenapa tadi kan judulnya juga tadi dikasih tahu plus minus bisnis joinan. Kita ngomongin plusnya aja dulu. Kalau plusnya kan kalau Oke. begini, tiap kita kan apalagi gua tahu ini penonton yang paling lihat kan pasti yang view masih pada muda, masih muda yang udah punya usaha atau belum punya usaha. Nah, plusnya kalau bisnis joinan adalah seringkali kan kita punya konsep bisnis bagus. Kita punya Ya. planning bisnis, kita ketemu ide bisnis bagus, tapi kita terbentur dengan yang namanya permodalan, dengan namanya dana lah ibaratnya. Nah, salah satu kan caranya kita untuk permodalan kan bisa lewat bank. Cuman buat Ya. kita yang masih pemula, apalagi mau mulai dengan usaha pakai bank kan kelihatannya masih susah-susah juga masuknya untuk kita mendapatkan Ya. permodalan dari bank. Yang kedua kita bisa pakai lewat juga dari dana-dana teman. Nah, ini kan yang joinan-joinan ini kan bisa sama teman. Nah, itu salah Ya. satu plusnya juga itu kan dari teman. Kenapa? Kalau pakai bank kan biasa kita harus lewatin prosedurnya benar-benar ribet tuh. Betul. Ya. BI checkingnya dicek, terus laporan semuanya, aset jaminan dan lebih ribet lah. Bang, nah Ya. biasanya yang lebih simpelnya adalah pakai duit teman atau duit keluarga. Nah itu plusnya tuh. Kenapa prosedurnya jadi lebih mudah dibanding kita harusnya minjam ke bank. Prosedurnya jauh lebih mudah, dan cukup pertemanan. Nah minusnya ini justru seringkali yang tadi lu juga cerita, dan itu berlaku juga di semua bisnis gue pikir. Di semua bisnis bukan sekedar kopi tapi bisnis yang lain. Nah karena ini temen dan memang berawal dari teman, dan mungkin kita bisa minjam uangnya, bisa pakai dana. Jadi konsep bisnisnya gini, saya bawa ide, gue bawa ide sama bisnis, teman bawa modal, duit. Jadi, nah bawa kita kongsian lah buat bangun. Nah, buat itu adalah bukan hal yang salah sebetulnya dalam dunia bisnis, itu adalah hal yang sangat lumrah. Cuman kita perlu jagain supaya ini loh intinya ya, teman-teman yang lihat ini juga intinya kita begini. Kalau sampai pun nanti bisnisnya udahan, tapi paling nggak kita bisa jagain supaya pertemanan kita nggak juga udahan sama kayak bisnis kita. Pertemanan kita tetap berlangsung lebih jauh. Lah bisnis mah bisa udahan mah nggak apa-apa, tapi jangan sampai pertemanan kita udahan. Nah, gue selalu ngomong ke teman-teman yang mau mulai usaha atau yang baru mulai usaha atau juga lagi sedang mulai usaha, apalagi yang pakai duit teman, duit keluarga. Kita yang paling sering adalah kita harus sering ngomong pahitnya di depan, istilah gue tuh. Kita semua ngomong. Jadi bisnis itu nggak bisa berkata gini, oke lah, gue percaya sama lu ya, oke kita bisnis jualan, kita bikin bisnis kopi lah, jualannya apa, kopi apa. Kemudian ya udah, karena gue percaya lu juga percaya sama gue kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu mungkin bisnis bertambah besar. Dan kita kan manusia kadang suka lupa.
tempatnya lupa. Dan kalau jangan sampai di satu sisi udah bisnis udah gede, kemudian tiba-tiba ada yang kita nggak suka dari partner bisnis, dan kita bilang, aduh, perasaan dulu waktu kita mulai bisnis nggak kayak gini ya. Nah, jangan pakai kata perasaan itu tuh. Seringkali kita harus, hal-hal tersebut tuh harusnya kita bisa, apa tuh ya, kita bisa note, kita bisa tulis tuh di awal kita punya bisnis. Gue sangat setuju dan gue sangat selalu, apa tuh ya, sangat selalu kasih tahu kalau mau mulai usaha, walaupun sama teman, walaupun sama keluarga, buatlah kontrak, buatlah MOU, buatlah perjanjian di awal sama-sama. Walaupun ini teman baik loh, walaupun ini keluarga adalah keluarga adik kakak, buatlah itu di sebuah apa ya, kita buat hitam di atas putihnya, buat perjanjiannya, buat MOU-nya di awal, dan kita udah ngomong pahitnya tuh di awal. Sistemnya mau kayak gimana? Karena banyak kan kayak gitu. Gue punya ide bisnis, lo punya modal, oke. Sekarang secara porsi mau kayak gimana? Mau 50-50 kah? Mau 60-40 kah? Tuangin itu di MOU, di perjanjian, di awal gitu. Tulisin semua yang kita akan gak suka. Oke lah, kalau misalnya bisnis kita hari ini adalah profit sharing. Ingat, pembagian keuntungan. Remember loh, kalau profit sharing itu bukan sekedar keuntungan dibagi, rugi pun harus dibagi. Itu yang lo sempat bilang tadi di captionnya lagi. Jangan sampai ringan sama dijinjing, berat gua yang pikul. Atau berat lu yang pikul, nggak bisa. Kan kita mulainya sama-sama. Nah, itu yang gue bilang tadi, mulailah di awal, walaupun ini bisnis di awal, tulis dengan baik-baik gitu. Apa sih yang kalian kepengen dari bisnis ini? Tulisin semuanya, pembagiannya, dari sampai hal detail aja sekalian. Misalnya mau dibagi keuntungan setiap tanggal 5, setiap tanggal 15, bagaimana ini kalau rugi? Bagaimana kita menanggungnya, kayak begitu. Nah, itu harus ditulis di awal. Lebih baik kita menulis itu yang semua yang pahit-pahitnya, yang gak enak di awal, supaya apa? Supaya itu tadi, kalau sampai bisnis di tengah jalan kita berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan komunikasi, miskomunikasi, kita tuh masih punya pegangan. Bahwa kita tuh waktu dibuat bisnis tuh kita punya perjanjian ini loh. Dan kalau gue pegang satu, dan kemudian rekan kerja gue, kongsi gue pegang satu, yang sama-sama kita udah tanda tanganin. Gue lebih setuju tanda tanganin pakai meterai, walaupun temen sama-sama itu jadi hal yang resmi, kan kita udah punya pegangan. Gak ada yang orang yang bilang, oh perasaan lu ngomong dulu kayak begitu ya. Perasaan ngomong kayak gitu, ini gak ada ngomongan kayak begitu tuh. Nah, itu yang gue selalu ngomongin. Kontrak, bukan namanya, ya seperti kontrak, tapi perjanjian kerjanya itu sangat jelas di awal. Itu sangat penting, sangat penting. Walaupun itu dengan teman dekat, walaupun itu yang paling sedih kan kayak gitu. Bisnisnya udahan, pertemanannya udahan. Janganlah kayak begitulah. Pertemanan kita harusnya berharga lebih daripada bisnis yang ada. Memang mungkin simple kok kita ngomongin tentang MOU, ditulis semuanya dituangkan. Tapi fakta di lapangan, untuk nggak cuma soal MOU nih, mungkin di tengah jalan visinya berbeda, mungkin di tengah jalan kesibukannya berbeda, jadi mungkin di pembagiannya mungkin walaupun sesuai dengan MOU ya, pembagiannya juga udah nggak sesuai mungkin, terus ada, jadi maksudnya pada faktanya di lapangan tuh justru pertemanan malah hilang jauh gitu. Beda. Jadi pertemanan yang tadi enak justru jadi hilang gitu gara-gara bisnis ini. Nah, maksudnya oke, sekarang udah dibikin MOU, oke, sekarang udah jelas semuanya. Tapi kenyataannya di lapangan tuh suka lu kerja, nah maksud gue teknisnya apa nih? Dia kok gue yang lebih ngerasa capek, terus gue juga beban gue lebih berat, ternyata dia lebih ringan, tapi ternyata keuntungan dibaginya sama gitu, kayak nggak adil. Nah, apakah itu semuanya harus dituangkan dalam pembahasan sampai sedetail itu atau gimana kok? Kalau ini sih sharing ya, gue juga kan bukan yang orang yang ahli-ahli banget lah, masih baru juga dalam dunia kerjaan, dalam dunia usaha. Tapi itu kan namanya bisnis joinan ya. Joinan itu sama seperti orang pacaran loh. Lu kalau orang pacaran, kan nggak bisa setiap orang yang ketemu terus lu jadiin pacar. Nggak bisa. Dalam dunia dalam kemarin di dunia pendidikan, di dunia usaha tuh kita ngelihatnya kalau milih jodoh tuh ada yang kenal orang namanya 3B, bobot, bibit, bebet, bebet katanya. Nah, itu demikian juga dalam hal joinan. Lo kalau mau mulai sebuah bisnis joinan, paling nggak kan lo harus punya visinya dulu mau kemana, misinya mau kemana. Paling nggak cari orang yang memang punya visinya sama gitu. Ngapain dengan punya visi yang berbeda? Karena kalau orang yang satu mau ke kiri, lo mau ke kanan, udah pasti itu udah pasti di tengah jalan akan gugur. Yang satu mau ke kiri, yang satu misalnya mau ke Sukabumi, yang lain maunya ke Jakarta, yang satu kan nggak mungkin. Nah, ini sama seperti kita memilih, ya gue bilang sama seperti kita orang pacaran atau kayak gimana. Pilih orang yang benar-benar sejalan, satu visi. Kalau lu punya konsep bisnis, punya ide bisnis, punya tujuan bisnis, itu di-share. Makanya kan penting kan dibuatin presentasi, kita kemudian ngomong kira-kira supaya
yang oke lah kalau kita punya konsep bisnis yang punya duitnya bisa tahu nih, oh oke, rencananya mau ke sini, masuk apa enggak, mau apa enggak, dan tanya juga yang punya duit, yang punya modal, maunya lu kayak gimana, kan jadi dua pihak kan. Gue kasih tahu maunya gue dengan ide bisnis ini yang ada di kepala, kemudian dia juga ngasih tahu, oh maunya kayak begini, dan kita kan bisa nilai dari pembicaraan kita, dan itu bisa nggak jadinya bisa belum belum tentu jadi sekali loh, itu bisa berulang-ulang beberapa kali janji, berapa kali kita ketemu kemudian ngobrol menyamakan persepsi, menyamakan pikiran. Kalau sampai nanti dari pembicaraan kita nanti bisa ketemu di titik tengah kita bisa jalan, artinya kan udah mulai ada kesamaan persepsi, baru kita boleh melangkah. Tapi kalau memang dari percakapan di awal, kemudian lu waktu presentasi bisnis, kemudian tanya pendapat dia kayak gimana, udah mulai berbeda, jangan dulu langsung dimulai. Karena itu dari salah satu tanda bahwa bisnisnya akan jadi beda apa? Akan jadi ya nggak sama, nggak sejalan. Tapi Artinya, fakta di lapangan kok, memang di awal udah sevisi. Di awal udah kayaknya sepakat kan, semuanya namanya di awal ya. Di awal tuh semuanya serba manis, serba betul, kayaknya betul. oh oke nih berjalan dengan baik gitu. Bahkan sevisi, bahkan sevisi. Tapi di lapangan terjadi di tengah jalan justru malah visinya mulai kok dia berbeda kan, begitu kok fakta di lapangan ya. Maksudnya kita udah joinan sama orang di awalnya tuh memang selalu oke gitu. Justru permasalahan itu muncul ketika bisnisnya udah berjalan, tapi lu berbeda gitu arahnya. Baru kelihatannya justru di tengah-tengah jalan kok. Iya, ngerti. Itu kan yang biasa kayak terjadi gitu. justru. Nah, ya, lu harus perlu tahu juga ya, kalau misalnya ada orang datang ini punya konsep bisnis ngomongin cuman manisnya doang, ngomongnya cuman manis doang lo ya. Manis, semua yang diceritain manisnya doang, jangan-jangan tuh orang yang menipu memang kelihatan. Kalau cuman ngomongnya manisnya doang. Harus juga kan ibaratnya kan ada pahitnya juga. Harus kasih tahu juga nih bisnis kalau bener ya, bisnis nih baiknya kayak begini nih, apa kayak kelemahannya kayak begini. Harus diomongin dari awal. Nah, itu pentingnya komunikasi. Sama seperti orang pacaran loh. Gue selalu ibaratkan tuh bisnis joinnya sama seperti orang pacaran. Karena lu udah pacaran kemudian masuk dalam sebuah pacaran, bukan berarti kemudian kan lu nggak pernah komunikasi. Komunikasiin selalu supaya apa? Supaya dua-duanya on the track sesuai dengan apa yang kita tulis di awal. Sesuai dengan bisnis yang kita di awal. Kalaupun sampai kita udah berbeda kayak begitu, ya mau nggak mau memang pisah. Tapi sebisa mungkin gini. Kita udah mulai nih dengan pattern dari awal, punya visi yang sama, punya misi yang sama. Kita udah lakukan itu, udah tulis itu, dan kemudian ada beberapa yang udah mulai kayak apa tuh, udah mulai jalannya udah mulai keluar dari relnya. Pentingnya komunikasi, pentingnya duduk untuk ketemu setiap sebulan 2 kali kah, sebulan 3 kali kah, untuk duduk untuk apa? Untuk kembali menyamakan persepsi di sana. Dan iya, itu yang lo bilang tadi. Di awal mungkin gue cuma pikirnya ke sini, tapi selama perjalanan ini, oh ternyata ini bisnis berbeda. Nah, kita kan bisa omongin kayak begitu kan. Komunikasi kan penting diomongin kayak begitu. Nah, kalau bilangnya kita udah buat satu visi ini dengan MOU di awal, selama along the way ini ada begitu banyak perubahan. Contohnya menjadi sales menjadi semakin meningkat. Kan di tengah jalan itu kalau kita bisa komunikasi kan kita bisa juga cantumin lagi, itu namanya addendum lah ibaratnya, kita buat lagi tambahan-tambahan agreement lah supaya apa, supaya menjaga kita tetap berada pada jalannya itu. Tapi kalaupun sampai, bisa jadi aja. MOU yang dibikin di awal dalam perjalanannya mungkin masih ada beberapa perubahan, terus kita ngobrol-ngobrol bisa dicantumkan tambahin gitu. Bisa, dan itu kan along the way kan kedua belah pihak. Kan dua belah pihak kan itunya kan, nggak bisa juga. Nah kalau misalnya oke lah, misalnya ini teknis, gue yang kerjain, gue punya konsep bisnis, gue yang kerjain, lu yang punya modalnya misalnya kan, dari pembagiannya kan kita bisa bagi, misalnya oke lah, baginya 50-50, tapi karena gue yang kerja, gue juga dapat gaji, kan itu bisa diomongin, harus diomongin di awal, harus dikasih tahu di awal. Nah hal teknis-teknis kayak begitu tuh harus diomongin di awal, yang bicara-bicara hal teknis kayak begitu. Supaya apa? Supaya nanti bisnis ketika, iyalah di awal kan kita bisnis belum tahu nih akan bergerak kayak gimana. Tapi seiring berjalan waktu kan kita udah mulai ketahuan salesnya gimana atau gimana. Oh, jadi kalau misalkan nih, lu misalkan punya duitnya, gue yang kerja. Nah, kita misalkan sahamnya bagi 2. Jadi gue kerja, lu cuma nanam saham doang. Artinya gue yang kerja, gue tambahin gaji lagi gitu ya? Ya iya, diomongin aja di awal. Karena gue yang kerja, kita oke lah 50-50 misalnya. Kan bisa diomongin mau 50-50 kayak mau berapa kan bisa diomongin. Tapi karena gue yang kerja di operasional, gue digaji loh. Ya, karena memang gue yang kerjain. Lu sebagai silent investor, lu nggak digaji? Lu nya nggak digaji? Loh, silent investor mah nggak usah. Ya bisa diomongin, nggak usah digaji ibaratnya. Tapi ada keuntungan yang didapat misalnya setiap bulan. Atau kita bagi setiap 2 bulan sekali. Tapi juga jangan salah lo ya, profit sharing punya pengertian juga, kalau profit dibagi, kalau loss juga kita tanggung sama-sama. Nah, contoh loss sharing itu gimana? Kalau profit share kan kita udah tahu nih kok. Misalkan 50-50 keuntungan 10 juta bagi
5 juta. Bagi dua. Nah, kalau lo share Iya. gimana kok? Kalau Ini jarang dibahas ibaratnya sama rugi orang tuh nih. begini. Kalau ibaratnya rugi hari ini 10 juta ya mau nggak mau ya lu kalau lu bagian lu 50%, gue 50% ya mau nggak mau lu nombokin 5 juta, gue nombokin 5 juta, lu nombokin 5 juta. Betul nggak? Oh, Iya, iya, oke, sesimpel oke. begitu aja sebetulnya. Lo iya, lu masa Hmm. sih maunya cuma untungnya doang nggak mau ruginya? Profit sharing Hmm. kan nggak mau kayak gitu. Kalau rugi sama. Nah, kalau lebih baik sih sebetulnya kalau mau mulai kayak begini, memulai bisnis Hmm. kayak gini, bisnis sama-sama. Kalau bisa sih pakai badan usaha. Either itu pakai CV Oh. atau lebih bagus lagi pakai PT. Karena kan di situ aturannya udah jelas. Kepemilikan Hmm. sahamnya mau berapa, porsi sahamnya mau berapa, seberapa besar tanggung jawabnya kan kita bisa Hmm. bagi di situ ibaratnya. Nah, selama bisnis itu berjalan kan waktu kita awal bisnis kan kita nggak tahu tuh sales kita berapa. Kita cuma berandai-andai kan. Kemudian kita lihat 3 bulan, 4 bulan, ternyata salesnya bagus. Nah, bagaimana nanti kita mau bagi-baginya? Nah, diomongin aja dulu. Gue tuh cuma salah satu orang yang Hmm. percaya bahwa gini, sesuatu tuh bisa kita beresin minimal dengan waktu kita saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Ini biasa Hmm. kendala-kendala kayak begini adalah begini. Ada satu orang yang memang nggak pernah komunikasi, tiba-tiba 6 bulan lihat salesnya naik, kemudian minta bagiannya atau kayak gimana, dia jadi ribut ujung-ujungnya. Karena nggak pernah komunikasi, bisnis itu walaupun kita jadi investornya silent lah, ibaratnya ya pasif, tetap kita juga sebagai yang punya duit juga pengen tahu juga kan. Gue yakin begini, setiap bisnis kayak gini kan kalau apalagi misalnya lu yang kerja, gue yang punya modal, lu kan akan ngasih laporan Hmm. juga tiap bulan. Nah, kita kan Hmm. dikasih Betul. waktu kita kasih laporan penjualan segala tiap bulan kan kita bisa duduk kemudian ngomong. Maunya mau kayak gimana sih? Oh, nih pendapatannya segini, perlu nggak dibagi? Oh, kelihatannya nggak perlu dibagi, kita mau pengembangan yang lain yang butuh dana. Nah, itu kan bisa diomongin. Bisa diomongin, Hmm. joinan itu kan dua pihak minimal. Bisa Hmm. diomongin Hmm. lah. Jangan sampai nggak bisa Oke. diomongin. Nah, itu biasanya gitu. Mandeknya komunikasi itu menjadi pangkal munculnya begitu banyak pecah kongsi, perpecahan tuh kayak begitu. Komunikasinya mandek. Hmm. Oke. Mungkin karena Komunikasi sangat mandek. udah main perasaan ya, gengsi, ego gitu kali ya. Iya, itu. Makanya gue bilang Hmm. bisnis tuh jangan supaya menghindari itu juga nggak pakai perasaan, makanya kita Hmm. tulis. Kita tulis pakai agreement, kita tulis pakai apa? Supaya ini nggak mainnya nggak pakai perasaan. Karena Hmm. ada emosi di dalamnya, ada perasaan di dalamnya, supaya kita ada agreement tertulis supaya ini kita udah ngomong dulu kayak begini. Kan lu pegang, gue juga pegang. Jadi kita kan sama-sama enak. Kalaupun sampai ya udahlah gue udah nggak setuju, kita udah nggak sepaham ya, gimana lagi dong? Dia udah mau dulu mungkin sama-sama ke Jakarta. Tapi along the way yang satu udah mulai berubah pikiran mau ke Sukabumi, kita masih tetap ke Jakarta. Ya udah, kita pecah aja sampai di sini. Tapi kan pertemanan kita kan nggak pecah. Bisnis kita Hmm. nggak pecah kalau kayak gitu. Kenapa? Karena gue punya agreement di awal emang begini loh awalnya. Itu Hmm. dia, sayang banget kalau sampai harus mengorbankan persahabatan demi sebuah bisnis gitu. Sayang, sayang. Hmm. Nah intinya kayak begitu. Oke. Nah teknis-teknis di Kalau lapangan mungkin seandainya, teman-teman pasti ada juga. Ya, seandainya misalkan dia udah joinan, ya, udah ya, oke, ya, MOU agreement udah oke. Nah, seandainya terjadi konflik ya, konflik yang mungkin karena ya, melibatkan emosi ataupun ego ataupun perasaan, sehingga anggaplah ya, tidak selesai. Nah, teknis ya, penyelesaiannya gimana nih kok? Kan sama-sama udah keluar uang. Terus pecah betul. kongsinya tuh gimana nih teknisnya kira-kira? Kalau misalnya terjadi, anggaplah sudah terjadi perpecahan ini, konflik nggak bisa diperbaiki. Nah, bagaimana nih nasibnya? Apakah gimana nih? Gitu kira-kira. Ada beberapa sih yang kayak begitu sih, yang gue pernah dengar dari beberapa teman-teman gimana kalau udah nggak sejalan lagi kan ibaratnya duit udah ini. Oke. Nah lihat aja kalau memang bisnisnya bagus ya tawarin aja. Kalau makanya gue bilang lebih enak kan pakai badan usaha gitu. Ya udah gini, gue punya 50%, lo punya 50%. Pilihlah. Mau lo beli yang gue, kemudian gue pergi, atau gue beli yang punya lo, kemudian ya lo pergi. Jadi ini udah punya gue sendiri. Itu Oh. secara teknis. Kemudian yang kedua juga bisa begini, ya udah lo udah nggak mau lagi misalnya, oke lah teman investor kita udah nggak kepengen lagi ada sih. Gue nggak pengen, gue cuma pengen balikin duitnya. Oke, kasih gue waktu. Gue akan cari investor gue yang lain. Gue akan cari usaha. Kalau gue bisa sendiri, gue akan take over ini bisnis sendirian. Tapi kalau enggak, gue pun akan cari beberapa teman investor-investor yang lain, uang ya, investor lain supaya bisa masuk dan lo bisa pergi. Ya itu bicara hal teknis. Kalau memang gini, kita udah komunikasi baik, kita udah itu yang gue bilang tadi, yang lu coba gue sempat bilang di tengah perjalanan kan orang bisa berpisah kemudian dengan punya pilihan masing-masing. Ya udah, sambil kita berpisah gini ya, kalau bisa ya, oke, lu mau jalan ke tempat yang lain, gue mau bisnis tetap ada ya, minta waktu diomongin, gue akan bayarin, ya ambil gue tunggu investor lain atau gue cari
duit dari teman-teman lain, dari keluarga untuk bisa bayarin. Intinya sih kayak begitu. Kalau bisnisnya adalah bisnis menguntungkan. Kalau memang dirasa ada bisnisnya rugi, ya udah kita tutup aja. Kalau dan lu bilang, ya udah gue ini bisnis sudah nggak menguntungkan, udah rugi, kemudian teman investor bilang, ya udah memang udah rugi, ya udah mau nggak mau gimana? Ya udah kita tutup aja. Kan ruginya juga sama, 50-50 juga ruginya. Pengeluarannya kan udah 50-50 juga, sama aja kan. Ibaratnya begitu. Teknisnya lah ya di lapangan ya, bisa beli porsi saham, ibaratnya porsi saham atau kepemilikan yang lainnya atau gimana, itu bisa kayak begitu. Nah, ini ada Richard nih, Richard Cahyadi baru mungkin mau cerita kali dia tuh. Keren banget tuh kelihatannya bisnisnya tuh. Ini udah 15 menit pertama. Nah, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang nonton untuk bertanya. Mungkin kalian punya teknis, punya kondisi yang berbeda di lapangan. Nah, kira-kira silakan pertanyaan ditulis aja, nanti kita akan sama-sama kupas. Nah, tapi ada satu yang gue mau pertanyaan ini kok. Sebetulnya gue udah ada beberapa kasus yang gue pengen coba sharing ke teman-teman biar bisa diambil pembelajarannya. Jadi ada misalkan nggak cuma soal investor atau kita punya ide doang. Jadi misalkan ada kondisi hadut tempat ini nganggur kosong. Nah, gue masuklah ke situ. Gue mau dong pakai tempatnya. Nah, lu pakai aja. Nah, ini kata-kata karena temen tempatnya lu udah lu pakai aja deh. Kata yang sangat sering diomongin tuh. Lu pakai aja, yang penting keisi bermanfaat gitu ya. Ini namanya teman punya tempat karena gue mau usaha terus dikasih. Nah, dia cuma pakai lantai 2-nya nih si temen. Gua cuma pakai lantai 1. Oke, nanti pembagiannya ya udah bagi aja deh berapa lu yang ngatur aja. Oke, kita anggaplah gue yang ngatur aja. Nah, tapi si orang ini ngasih juga pintu ke orang lain untuk jualan tapi berbeda yang dijualnya. Nah, ini kasus yang, jadi gue sendiri gue punya, misalnya anggaplah kedai kopi, gue buka kedai kopi di lantai 1, tapi ada juga orang lain jualan makanan di lantai yang sama. Di luar lo ya? Di luar gue, tapi agreement-nya antara si pihak yang punya tempat sama dia. Gitu. Nah, ini tentu gue sebagai yang punya tempat, yang jual di lantai 1 itu, keganggu dong, ada, kok lu siapa? Terus gimana sharing profitnya nih? Betul. Nah, kasus begini terjadi, baru beberapa hari ini dia cerita ke gue. Nah, kira-kira penyelesaiannya gimana kok? Penyelesaiannya nih. Datengin yang punya itu dong, makanya itu yang gue bilang tadi tuh, di awal tuh harusnya kita ngomong juga. Itu termasuk juga di awal kalau misalnya kayak begitu, oke, lu pakai lantai 1. Nah, ya oke. Gue lebih baik tertulis kalau kayak gitu. Jangankan untuk hal kayak gini, gue mau apapun juga lebih baik tertulis. Oke, lantai 1 ya. Luasnya berapa? Lu mau kasih gue semua? Atau gimana? Kan kita udah tahu dari awal. Kalau dia udah kasih udah kasih tahu di awal nih, nanti lu pakai setengah lagi mau gue sewain ke orang lain. Kan lebih enak kan, kita jadi punya pikiran investasi kita bukan setengah ruangan aja, nggak usah satu ruangan kan ibaratnya. Kemudian kita juga ngomong, oke, lu yang atur, oke, kita tulis atur, lu mau berapa persen? Enggak, lu atur, ya udah tetap tulis, lu maunya berapa persen? Oke, kalau gue yang tulis berapa persen, ya udah kamu tentuin, ya udah berapa, maksudnya 30%, 40%, ya udah gue tulis. Nah, lu pegang 1, gue pegang 1. Kan dari situ kan kita juga pegang jadi aman kan. Kalau kayak begitu tuh udah rada pelik tuh ibaratnya. Kenapa? Satu sisi kan dia yang punya. Terus kita kan yang gue ngomong tadi, kita berdasarkan perasaan omongan aja. Sebetulnya memang kan orang namanya di dunia bisnis ada gentleman's agreement lah. Perkataan kita menjadi apa tuh yang menjadi kekuatan yang kita bisa dipegang. Cuma kan hari ini kayak begini kan yang gue ngomong tadi. Kasus di lapangan kan banyak yang berbeda kayak begitu. Perasaan gue nggak ngomong kayak gitu. Wah, itu udah pahit banget. Udah pelik udah kayak begitu. Perasaan gue dulu nggak ngomong kayak begitu loh, bro. Padahal dulu bilang oke lah itu mah terserah lu. Gue kasih sekarang 30% ketika bisnisnya. Ini lebih parah lagi gini, ketika lu jualan bagus, kemudian dia bilang ya udahlah, gue mintanya 50% lah. Karena dulu misalnya lo kan dulu lu nggak mintanya terserah gue, ya sekarang kan beda udah. Nah itu tuh menjaga kayak begitu, kita tulisin pakai agreement, kita tulisin pakai perjanjian, walaupun itu teman, walaupun itu keluarga lo, walaupun itu kakak adik, walaupun itu orang tua, sedemikian ini ya paling nggak kita bisa pakai. Kalau orang tua mah nggak terlalu lah ya, tapi lebih baik juga untuk ditulis sih, untuk hal seperti kayak begitu supaya apa? Supaya pegangan kita ada gitu, supaya jangan orang tuh lari daripada apa yang jadi omongannya. Kalau udah kayak jadi klik tuh Jo, kayak begitu Jo, agak lebih kita paling bisa adalah kita komunikasi lagi sama yang punya lahan. Itu sebetulnya pengennya gimana gitu. Jangan sampai nanti juga lu udah ada kopi, makanan, kemudian dia jualan juga, jualan cincau, jualan apa gitu. Jadi ada 3 di satu lantai itu bisa ada 3. Jadi ujungnya bukan kedai kopi, nanti jadi food court lu ujungnya nanti. Kan jadi bingung kalau kayak begitu ibaratnya.
semakin Iya, iya. kecil kan ini gua kan ibaratnya. Datang aja sama yang punya, lu kasih tahu nih gua maunya kayak begini, lu maunya kayak gimana. Nah, itu tuh benar tuh. Sangat-sangat benar tuh. Iya, Untuk jadi diomongin lah, ibaratnya sebetulnya diomongin lagi. sebetulnya masalah ini bisa dihindari hanya dengan tindakan sesimpel ya, yaitu Iya, lu ngomong ngomongin aja sekejelasan awal ini ditanya. di awal. Oh, iya 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 iya. Unek-unek apa yang ada di gambaran, mulai dari kontraknya berapa persen kita bagi, berapa kalau misalnya ini seberapa luas kita bagi. Apakah ini ruangan nanti kalau lagi gini, apakah ini ruangan semua gua yang pakai benar? Oke. Kan ada juga berapa yang begini kalau misalnya gua jual makanan, lu jual makanan ya, gua jual minuman, lu nggak boleh jual minuman. Itu kan harus diomongin. Misalnya lu Betul. buat kedai makanan, oke, gue yang jual makanan yang punya bil, gue yang punya gue jual minuman, lu nggak boleh jual makanan. Nah itu kan ditulis aja supaya kita ngikutin kayak gitu karena nggak semua orang juga kan kayak kita kan, ada begitu banyak pemikiran yang berbeda, itu harus diomongin. Nah gimana kalau udah berlanjut sama seperti kayak sekarang, udah kayak begini ya, datang lagi sama yang punya pemilik maunya kayak gimana. Kalau kata dia ya udah memang maunya kayak begitu ya karena dia yang punya lahan ya kita harus ikutin apa yang dia punya mau dong, karena kalau enggak kita harus keluar dari tempatnya kan, ibaratnya kayak begitu ya, intinya sih kayak begitu kalau udah jalan. Siap. Nah ini ada pertanyaan nih dari Atia. Kalau buka usaha di rumah sendiri dan hanya saya yang kelola, enak. Udah nggak bayar uang sewa, udah nggak bayar apa, udah aman itu, aman negara itu. Ini nggak Kayak ada, begitu. mungkin gini kali. Kalau saya buka usaha sendiri, ada investor, silent investor dan saya yang kelola. Ya mungkin tetap dibikin kan kok ini. Tetap dibikin dong. Arti asumsinya kan ibaratnya waktu investor itu masuk, waktu kita mulai bisnis kan kita butuh usaha. Nah rumah itu bisa disebutnya, bisa juga dipakai sebagai hitung-hitungannya. Duit investor itu adalah seperti sewa atau rumah kan, biaya sewa tempat usahanya. Ya, bisa dihitung sama seperti kayak gitu. Dan itu harus dimasukin dari perhitungan kita. Dalam perhitungan kita tuh harus dimasukin. Intinya walaupun buka di usaha di rumah sendiri dan ada teman yang joinan, tetap investor. Betul. Ada investor ya, tetap harus dibikin MOU-nya, jelasnya harus tetap ada dibuat. Iya, ibaratnya misalnya dia bilang ya udah ini kan sama kayak gitu kan, ya udah ini tempat pakai aja. No enggak, tempatnya harus dihitung. Hitung biaya sewanya berapa. Loh iya dong, karena kan usahanya sama-sama, bukan saya sendirian dengan yang lain, dan namanya usaha kan ada perlu sewa dan perlu keluar biaya sewa, itu harus dihitung. Dalam laporan keuangan kalian itu harus muncul sebagai biaya sewa. Harus itu. Jadi ibaratnya kamu ya ibaratnya sewa ke rumah kamu sendiri gitu dengan usaha yang ada. Intinya begitu. Ya, ini semoga menjawab ya Mbak Atia. Teman-teman yang lain silakan bila ada pertanyaan ditulis aja, nanti kita kupas di sini bersama sang mentor saya ini. Paling nggak saya bisa memberi pencerahan lah buat kita, apalagi yang mau mulai usaha nih lagi kebingungan. Oke, sorry kepotong Uncle. Bagaimana dengan pembagian saudara lainnya? Apa harus diperhitungkan juga? Saudara yang lainnya itu siapa? Investor. Kalau cuma penonton doang ya nggak usah ya. Iya. Makanya gue bilang di pembagian saudara. Oh, pembagian maksud dia dengan anggota keluarga yang lain kali. Itu mungkin kebijakan maksudnya ini ya berapa? Betul. Ya, walaupun ada maksudnya walaupun ada. Halo, putus-putus. Ya. Udah kedengeran. Oke. Jadi walaupun keluarganya ada, misalkan gue nih punya rumah, terus gue ada 2 bersaudara yang lain. Nah 2 bersaudara ini kalau kita bagi pun harus ada di MOU itu ya? Atau MOU terpisah antara gue sama saudara gue? Maksudnya kan ibaratnya masuknya ke biaya sewa. Kalian yang punya rumah tuh maunya hitungnya gini, oke lah, karena ini ada investor sewa rumah ini selama buat usaha ini, buat ruangan rumah gitu ya, kios yang di depan, warung, misalnya hitungnya 2 juta selama setahun. Ya udah, pokoknya bayar aja 2 juta. Misalnya siapa yang punya rumah ke ayah kamu, ya udah bayar ayah kamu sebagai sewa 2 juta. Ibaratnya gitu. Ya, kamu itu masukkan itu dalam laporan keuangan kita kan, dalam laporan rugi labanya kita, bahwa itu ada muncul nanti biaya sewa yang akan mengurangi pendapatan kita. Ibaratnya gitu aja, yang tiap bulan kan kita bayar sewa terus kan, karena memang tempatnya dipakai, kita asumsikan sebagai biaya sewa. Intinya sih kayak begitu. Bukan artinya langsung dibagi, ya, mau dibagi berapa kepada anggota keluarga yang lain ya tergantung yang punya rumah. Tapi kita sebagai yang peminjam usaha, yang nyewa usaha, tetap kita bayar tiap bulan 2 juta. Perkara mau dibagi ke siapa ya urusan yang punya rumah, yang bukan urusan kita gitu. Ibaratnya kayak gitu.
harus keluar biaya sewanya. Artinya si manajemen keuangan di bisnis ini, di rumah ini harus dipisahkan antara pembagian yang keluarga tadi itu ya? Betul, ya. Harus dipisahin. Karena itu kan udah ranah yang punya rumah, mau dibagi berapa ke anggota keluarga yang lain. Kalau kamu nanti sebagai yang anaknya juga dapat kecipratan, ya alhamdulillah itu jadi bagus juga kan ibaratnya. Tapi kan tetap itu yang punya rumahnya siapa gitu, bayar biaya sewanya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, nah sekarang ini penting seandainya nih, gini. Ya, seandainya nih bisnisnya itu berkembang, ya. Tapi ini bukan, tadinya gue aktif nih kok. Misalnya lo sama gue join bisnis satu bisnis, kita sevisi, oke, MOU udah dibuat. Tiba-tiba gue ada peluang kesempatan yang bagus sekali di luar negeri, dan gue harus cabut nih kok keluar. Gitu. Nah kita bagi hasilnya kan 50-50 sahamnya. Dan gue udah nggak terlibat lagi nih kok. Gue perlu ke Australia kok pergi. Nah kira-kira tapi gue masih sama lu masih oke nih, tidak ada konflik. Nah jadi gue akan meninggalkan usaha itu dan gue terima uang tiap bulan. Nah itu is oke atau gimana? Posisi lu sebagai apa nih? Kalau posisi lu sebagai investor sih nggak masalah. Silent investor yang diam doang silent partner. Tapi akan jadi masalah kalau lu yang running ini, yang menjalankan ini usaha. Paling nggak kan itu harus diomongin. Kalau lu cuma sekedar investorin naruh duit, lu mau punya 10, 20, 30, udah nggak peduli orang, lu cuma naruh duit doang kok. Nggak masalah lu mau punya usaha di mana-mana, tapi akan jadi sebuah permasalahan baru kalau lu adalah lu orang yang mengelola ini usaha. Ini harus diomongin tuh, itu nggak gampang tuh nyari orang dengan kualitas yang sama seperti lu dengan visi yang sama. Ibaratnya itu kalau company ya, kalau perusahaan ya, itu ibaratnya kalau kayak begitu kita harus berani untuk keluarin, oke, kalau mau usaha ini jalan, salesnya kemudian bagus, kita harus berani bayar lebih mahal untuk gaji seorang profesional untuk yang running untuk usaha. Orang-orang yang benar profesional di bidangnya. Kalau misalnya lu mau cabut nih sebagai yang punya usaha, itu perlu modal lagi dan perlu pembicaraan lebih lanjut. Kalau nggak, maksud gue gini, gue mungkin terlibat secara teknis part of the business aja, tidak the whole thing the business. Artinya gue akan hilang. Memang gue running dan lu juga mungkin menghandle beberapa part di bisnis itu. Oh ya, nah, bro, gue kayaknya perlu cabut ke Australia ini. Gue ada beberapa hal-hal yang mau gue urusin deh. Nah, gue harus tinggalin usaha ini. Either setahun atau 2 tahun kan tentu itu cukup waktu yang cukup lama ya. Nah ini apakah gimana nih? Apakah gue kan mungkin gue terlibat di teknis, gue dapat gaji tiap bulan. Tapi mungkin gara-gara gue nggak kerja ya gue nggak digaji. Tapi dengan hilangnya gue ini, one day mungkin gue mau balik lagi. Nah itu apakah kita perlu obrolin lagi dan bikin adendum atau bagaimana tuh kok? Diobrolin sih nggak masalah sih kata gue sih. Itu harus, yang pasti bukan diobrolin nggak masalah, itu harus diobrolin pertama. Apalagi kalau lu bicara hal teknis. Kalau misalnya itu bisa dilakukan di negeri, misalnya lu di Australia, kemudian bisnisnya masih bisa dilakukan pakai internet, pakai gimana, gampang. Kecuali lu jadi baristanya misalnya, lu yang harus ngadu kopi, lu yang harus roastery. Ibaratnya gini, kehadiran lu tuh sangat dibutuhkan di usaha itu. Kemudian lu cabut, nah waktu lu cabut ini kayak begini kan harus ada orang satu untuk menggantikan. Nah itu harus diobrolin secara profesional, harus digaji, dan itu harus dibicarain lebih lanjut. Nah itu juga harus diomongin juga. Nanti setahun lagi gue akan datang kembali balik. Kenapa? Kalau sampai misalnya lu adalah orang yang kehadirannya, yang harus hadir secara fisik di tempat itu kan artinya harus ada orang yang satu menggantikan dengan kualitas yang paling nggak menyamai, kalau bisa bagus menyamai lu kan ibaratnya. Nah kalau itu pergi, kecuali kalau memang pergi secara, gue bisa kerjain kok secara secara online kayak gimana online. Ya itu bisa dilakukan aja tanpa kehadiran kita di sana kan ibaratnya. Atau bisa juga kita bilang dua gini, oke, kalau bisa nggak ini juga nanti kalau misalnya teman lo bilang, oh udahlah gue yang handle aja, kayak gitu, gue juga kok bisa kayak gini, ya bisa. Ya cuma nanti bicara gajinya ya kita udah harus tahu diri juga kan kayak begitu kan, kita udah nggak di sana kok nggak bantuin. Ya porsi gajinya ya harus mulai dikurangi atau nggak ada ya dikasih ke dia, bisa juga. Tapi intinya itu bisa diomongin hal kayak gitu tuh, karena itu major tuh, itu hal yang sangat-sangat perubahan-perubahan yang besar tuh. Kalau apalagi dari kita yang operasional kemudian kita harus cabut ke tempat yang lain. Nah itu kan operasional di sini kan harus tetap berjalan supaya supaya salesnya kan tetap terjaga. Itu hal yang penting harus diomongin. Karena itu kalau enggak pun bisa ibaratnya kan ya akan membuat, kalau enggak ya bisa buat ribut juga, buat perpecahan ibaratnya. Oke. Intinya begitu.
lihat Kira-kira kerjanya. ada Ya, hal apa lagi kok yang perlu di soal bisnis joinan ini plus minusnya, kira-kira apa lagi yang perlu dikupas nih kok? Yang gue prinsip-prinsip nih sih kok. Ya, gue sih tetap itu adalah kayak gitu yang namanya joinan itu kan seperti jadi bukan nggak prosesnya tuh nggak sebentar. Sama seperti kayak misalnya lu kayak rumah lah, rumah kita lah. Rumah kita kan ada ruang, halaman, ada ruang tengah, ruang keluarga, ada kamar tidur. Kan nggak semua Hmm. tamu kemudian kita bisa masuk ke bawah ke ruang keluarga kan, nggak bisa. Ada Hmm. yang cuma sampai di halaman doang, ada yang sampai di ruang keluarga, kemudian ada yang juga yang lebih akrab bisa sampai di tempat keluarga kita di ruang kamar kita. Nah, nggak semua kayak begitu. Sama juga dalam join bisnis. Kalian apalagi Hmm. kalau misalnya join bisnis dengan pertemanan yang udah teman lama, oke lah udah tahu karakter masing-masing, which is itu menjadi poin lebihnya. Kita udah tahu karakter kelebihan masing-masing. Yang kedua, oke kita mau mulai bisnis karena udah begitu udah comfort, udah semakin enak, ya udah kita mau mulai bisnis. Nah, tetap itu kan perlu dijaga. Perlu pakai agreementnya. Sekarang kan memang betul, gue ngalamin, kita semua pasti udah ngalamin deh. Ada bilang, udahlah gue percaya sama lu aja. Enggak, ditulis aja tetap. Supaya apa? Supaya kita sama-sama percaya. Ada hitam di atas putih loh. Kalau ada satu kali nanti Ya. yang udah mulai melanggar keluar, kan ada hitam di atas putihnya. Itu yang penting. Kemudian juga, ya, pilihlah yang benar-benar memang sejalan dan sevisi gitu. Kalau lebih bagus lagi, kalau kalian bisa dapetin investor yang gini, ya udah gue nggak mau tahu kayak gimana nih, ada uang segini, lu jalanin seperti yang lu mau. Ada nggak mau ribet kan ibaratnya. Wah. Yang pasti gue nanti setiap bulan gue dapat berapa persen dari keuntungan. Nah itu kan juga itu lebih enak kan. Tapi tetap kita terus tulis agreement ya. Supaya apa? Karena orang kan bisa berubah banget, sangat bisa berubah. Betul. Ke depan kan orang sangat bisa berubah. Nah hari ini saya harus beritahu ada begitu banyak yang dilakukannya, begitu banyak hal yang terjadi lagi, begitu banyak ada orang yang punya duit di luar sana yang nggak punya konsep bisnis, ide bisnis gitu. Sementara di satu sisi ada begitu banyak orang yang punya ide bisnis nggak punya permodalan. Nah ini yang harusnya bisa dikawinin nih. Ini yang harusnya bisa kita jalanin sama-sama nih. Kayak begini nih. Jadi ada begitu banyak orang sekarang yang punya duit nih. Ada banyak orang yang punya duit nggak mau naruh di bank, kemudian pegang. Nah mereka mau salurin ini di bisnis. Nah dalam joinan ini yang pertama yang harus diingat bahwa character is the main thing. Karakter adalah hal yang sangat penting. Sangat penting loh untuk karakter. Kita kan mau join bisnis bukan mau nipu orang. Karena gue dengar ada banyak orang yang buat percantik laporan keuangannya bagus kayak gimana supaya apa? Ujung-ujungnya buat nipu orang. Nah itu makanya saya bilang tadi perlu pengenalan lebih dalam. Kalau kalian mau beli perusahaan ya di sekarang di dunia bisnis atau gimana, kalau beli perusahaan tuh ada satu proses yang namanya due diligence. Namanya bahasa Indonesia itu uji tuntas. Itu kayak seperti diaudit ke dalam, laporan keuangan dilihat sampai dalam-dalamnya itu dilihatin. Betul, kenapa? Kita perlu tahu dalamnya apakah gambar di depan yang di laporan keuangannya itu secantik dengan yang ada di dalamnya. Jangan sampai cuma di laporan keuangan itu cuma di make up doang. Diperbagus tapi ternyata dalamnya banyak busuknya. Makanya diperlu untuk lihat ke dalam. Nah, untuk lihat ke dalam itu kan butuh waktu, butuh proses. Harus lebih hati-hati lah. Karena paling sedih untuk mendengar kalau memang bisnis sama teman, bisnisnya udahan, pertemanan udahan, aduh sedih banget. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu nanti ke depan kita, siapa tahu anak-anak kita juga masih butuh orang dengan kayak, masih butuh relationship dengan teman bisnis kita hari ini. Ya? Oke, tadi gue ada apa ada Ya, lu apa dulu? Gimana? apa tadi lu soal karakter ya. Nah, ini gue agak lompat dikit, tadi lu singgung soal karakter. Gimana kita sebagai personal untuk menumbuhkan karakter itu nggak tiba-tiba ada gitu kok. Betul. Nah, kira-kira hal apa yang perlu kita lakukan untuk membangun karakter ini? Jujur, gue beberapa hari ini ada ketemu beberapa investor yang mau nanemin lah dananya. Jujur, gue sendiri tuh agak takut sebetulnya. Apakah gue sanggup? Apa gue gimana gitu? Nah, itu kira-kira apa nih kok yang perlu kita persenjatai diri kita lah untuk membangun karakter kita. Dan bahkan karakter ini diakui sama orang lain gitu. Ini kan karakter sesuatu yang abstrak kok. Nah, ini berkaitan sama plus minus bisnis joinan nih kok. Kalau gue mau bekerja sama orang, tentu gue mau orangnya itu berkarakter. Nah, maksud gue ini agak abstrak nih. Kira-kira apa yang perlu kita miliki dan gimana cara kita memiliki karakter itu? Untuk tahu lah dari investor kita tuh punya karakter kayak gimana, yang mau masuk kayak gimana, ya banyak luangin waktu aja untuk ngobrol sama dia. Mulai aja ngobrol banyak dengan dia.
Kita tahu ngobrol banyak kan sama seperti kayak kita pacaran kan banyak aja ngobrol untuk tahu. Dari ucapannya kita bisa lihat loh nanti. Makanya gue bilang tadi, ini bukan sekedar peristiwa sehari semalam, langsung besok kita langsung mulai bisnis ya. Apalagi dengan orang baru, yang kita nggak kenal sama sekali. Kalau misalnya dengan pemain gede ya, siapa tahu cari search di Google, lihat aja dari Facebooknya. Lihat Instagram kan media sosial, apalagi kalau di media sosial kan bisa ketahuan juga apa yang dia post, dia apa. Kan kita bisa tahu juga apa yang sedang siapa dia sebenarnya, apa yang dia mau, biar aja kita. Nah itu biasa dari komunikasi di awal. Makanya kalau bisa sih, kalau mau mulai sebuah bisnis, apalagi dengan orang baru, ya berikan proses waktu juga untuk saling kenal aja, untuk saling mengenal gitu. Karena dari ucapan, dari obrolan, dari omongan tuh kita bisa ngelihat gelagatnya juga kan, ngelihat karakter sebenarnya kayak gimana kan. Bisa juga kayak begitu. Dan ya itu lu nggak perlu takut juga kalau ada investor gede, santai-santai aja. Atau mereka yang mau kok. Nggak, nah itu kan di sisi orangnya, lawan investornya. Sekarang di kitanya nih kok. Karakter kitanya gimana cara kita menumbuhkan karakter kita ini orang bisa believe, oh ternyata nih orang berkarakter. Kan kita perlu dibangun dong karakter kita ini. Betul. Nah biar teman-teman itu atau audiens biar bisa dapat insight juga soal ini. Nah, kira-kira hal apa nih kok untuk ngebangun karakter kita? Ada teknik-teknis apa enggak supaya ini bertumbuh gitu? Itu kan sebetulnya bicara quality sebetulnya kan ya, bicara kualitas. At the end karakter itu kalau kita di orang-orang di dunia usaha, di marketplace kan sama seperti brand kita. Dan untuk membangun sebuah brand tuh mahal banget loh. Mahal banget. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan multinational company yang menghabiskan mungkin hampir 50% dari biaya mereka untuk biaya promosi yang notabene adalah untuk membangun brand mereka. Brand itu kan bicara mengenai karakter kita, siapa kita, identitas kita. Kalau ada orang misalnya ada investor mau nanemin saham di tempat lo, mau investasi lo, mereka udah melihat ada banyak quality bagus dari tempat lo gitu. Nah karakter apa sih sebetulnya yang harus dibangun dalam itu ya simple aja sih. Kalau kalian pekerja atau kalian di dunia usaha, paling nggak begini, ya tempat harus bersih, hubungan sopan dengan customer, ibaratnya ya kita ngomong hal yang teknisnya sopan dengan customer, kemudian karena begini loh, bagaimana sales kita bisa naik kalau cuma ngandelin produk doang? Pada dasarnya begini, semua orang kan menjual produk yang sama di seluruh dunia, nggak ada satu orang pun yang monopoli kecuali yang dimiliki negara ya. Semua kita kan bisa jualan yang sama. Nah yang membuat perbedaan adalah kualitas pelayanan kita kan, servisnya kita yang membuat pelayanan, yang membuat perbedaan gitu. Pelayanan kita yang membuat perbedaan. Lah kalau kopi kan mirip-mirip semua, nggak ada kopi yang bisa menonjol cuma sendirian, nggak ada. Selalu akan ada temennya, selalu akan ada pesaingnya atau kayak gimana, enggak. Tapi yang membuat beda adalah pelayanannya. Justru dari situ kan sales terbentuk, nama kita terbentuk. Nah Uncle Joe kan salah satu yang bagus juga, lu kan branding, punya kualitas branding di media sosial, tapi juga jangan juga di media sosial bagus, kemudian orang udah kepengen datang ke misalnya ke tempat sini, foto lihat di tempat, ternyata berbeda dengan penampilan di fotonya. Tampillah menjadi real apa adanya gitu. Tempat harus bersih, kemudian tempat sesuai kualitasnya memang bener enak. Yang di foto di media sosial itu sama dengan yang ada di kita. Ibaratnya kan itu kan bicara mengenai integrity juga, bicara mengenai itu juga, dan orang bisa lihat dari hal tersebut kan, dari brand yang kita bangun tersebut. Intinya sih kayak begitu. Untuk menunjukkan karakter kita lah ya. Yang ini ya ini kan bisnis ini kan sama seperti anak buat kita. Bagaimana lu memperlakukan anak lu gitu hari ini. Ya kita kan pengen anak kita pintar, nah kita perlu itu juga hal yang sama di bisnis kita sih. Waktu kita udah menipis, nggak berasa. Teman-teman, cepet juga. Gue simpulin gini kok, dari plus bisnis joinan itu, kalau memang kita bisa sendiri, atau memang harus kok kita, atau memang sendiri aja lebih better, atau gimana kesimpulannya nih, gue mau nyimpulin. Ya, ada plus minusnya sih. Kalau joinan tuh artinya kita gini, bebannya kita bisa bagi ya. Nah itu plusnya tuh. Joinan tuh kita bisa berbagi bebannya sama-sama, gue nggak harus tanggung itu sendirian. Kemudian minusnya joinan adalah ya ada dua kepala dalam sebuah bisnis. Karena ada dua kepala, jembatannya adalah komunikasi. Harus selalu dikomunikasiin karena ada dua kepala. Itu minusnya lah gue bilang. Itu celahnya, ya sisi-sisi yang kurang bagusnya lah. Sementara kalau gue bisnis sendirian, gue bisa untung sendirian. Betul, gitu. Tapi dan gue bisa mutusin dengan cepat sendirian. Minusnya apa kalau gue bisnis sendirian? Bebannya terlalu berat gue pegang. Nah sekarang kembali lagi kepada masing-masing yang mau buka bisnis. Kira-kira ya kuat nggak untuk dengan sendirian?
Modalnya udah ada apa enggak? Kalau yang modalnya udah ada sendirian, kemudian kalian udah lihat mapan sendirian, ya udah jalan aja. Tapi kalau memang rasa, waduh, gue masih terlalu belum bisa mau berbagi bebannya, tapi bagilah beban dengan orang yang seiring seperjalanan, dalam perjalanan yang sama yang gue bilang tadi. Jangan berbagi beban sama orang yang beda perjalanannya, karena kalau itu bukan berbagi beban, tapi nambahin beban ujungnya. Kayak begitu, pasti nambah susah loh, jadi pusing 7 keliling itu kayak begitu kan ibaratnya. Kalau mau beban dibagi beban sama orang yang sama itunya, sama-sama ya, ini. Ini ibarat kata ada masalah di keluarga, curhat ke orang lain, udah gitu masalahnya kemana-mana. Rusak itu jadinya. Iya, itu orang bego namanya. Kalau gue ngomong kasar, berarti urusan keluarga diomongin ke orang umum. Aduh, udah liar pisan kayak begitu. Nah, tapi ya itu dia tadi. Kalau mau berjoinan, benar-benar pilih yang seiring dan sejalan. Bisa sama-sama bagi bebannya. Bisa mengisi kekosongan, kelemahan kita diisi oleh kekuatan dia diisi oleh kelemahan kita. Makanya jangan selalu terburu-buru lah. Enjoying the prosesnya juga. Nikmatin proses yang ada, lihat proses yang ada, kasih waktu juga dengan proses-proses yang ada. Ya. Baik. Thank you banget kok buat waktunya malam ini. Sip. Thank you juga buat Indomilk. Nanti dikirimin ke rumah. Gue punya kopi susu yang baru. Ini bukan kopi susu kampung, ini bukan kopi susu kota, ini kopi susu ibu kota. Silakan tunggu di rumah 30 nanti ya. Sip, mantap. Kok, thank you waktunya. Salam buat keluarga. Thanks a lot ya. Yo, sip, salam teman-teman yang udah nonton juga, terima kasih. Oke, yo bye. Bye. Ya, teman-teman, thank you di IG Live di Ngonspirasi ya, episode ke-22 ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau ada permasalahan tentang partner kalian, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita sama-sama kupas kira-kira apa nih yang harus, langkah bijak apa yang perlu kita ambil. Nah, sedikit ini masih ada waktu dikit aja, gue mau sharing. Biasanya, kalau gue pribadi, gue ngalamin nggak konflik sama partner gue? Gue ngalamin. Cuman gue baik lagi ke sesuatu yang on track aja pada tempatnya. Jadi bener yang seperti kayak Ko Dede bilang, kita harus punya pegangannya, yaitu MOU itu, agreement itu. Jadi kalau misalnya ada konflik di tengah jalan, larinya ke agreement ini. Sama kayak konsultan gue di kontraktor nih, gue mesti bikin RAB dulu untuk memulai satu project. Jadi ketika ada konflik di lapangan, gue pegangannya adalah RAB ini. Ada gak di RAB? Bila klien gue mempermasalahkan kerjaan gue di lapangan, ya kita balik lagi ke RAB. Sama seperti bisnis ini, ya kita larinya ke MOU agreement di awal, gitu, komitmen di awal yang tertulis. Kalau nggak tertulis, bener yang Ko Dede bilang tadi, semuanya harus tertulis. Mau itu ke teman, saudara, kerabat, keluarga, orang tua. Bila ada bisnis yang dikerjakan, profesional aja, semuanya harus tertulis. Jadi, thank you banget sama Ko Dede udah sharing pengalamannya. Beliau seorang entrepreneur yang cukup gua hormati di kota ini. Punya bisnis yang begitu growth ya di usahanya. Nah, besok hari Sabtu itu adalah topiknya di Ngonspirasi episode ke-23, topiknya bagaimana ngitung pembagian saham. Jadi teknis bagaimana menghitung pembagian saham. Nanti ketemu di hari Sabtu sama gua di Ngonspirasi ya. Thank you udah nonton semuanya. Terima kasih. Kalau bila ada yang kurang jelas atau kurang setuju, ada komentar-komentar yang perlu diutarakan, komen di bawah. Nanti kita bisa post ini di YouTube dan di IGTV. Kita bisa diskusi lagi di situ. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu. Sukses selalu buat kita semua. Dah.